membuat kita kemudian menjadi merasa paling unggul, merasa paling mulia, bersikap eksklusif, kemudian menghakimi yang lain. Berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah, yang kelima, kesombongan yang disebut dengan takabburul istirna. Sombong karena merasa sudah memiliki semua dan tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang berilmu kemudian menjadi istirna. Kenapa? Merasa semua hal di muka bumi ini sudah dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, nggak perlu lagi kita melibatkan Allah. Ada orang-orang yang semakin berilmu semakin lupa dengan Allah. Ini disindir oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 8, an ra'ahu istaghna. Tidakkah dia melihat orang yang sombong karena merasa sudah tercukupi apa yang dia inginkan. Allah pun berfirman di dalam surah Al-Lail ayat 8, wa amma man bakhila wastaghna. Orang-orang yang pelit itu justru orang yang terpapar dengan penyakit sombong dan merasa sudah tercukupi apa yang dia inginkan. Semakin dia merasa mendapatkan apa yang dia miliki, semakin dia sulit untuk mengeluarkan bagi orang lain, bagi kebaikan umat manusia. Padahal di dalam sebuah hadis qudsi Allah mengingatkan kepada Rasulullah, aku sakit, tidak ada yang menjenguk aku lapar, tidak ada yang memberikan aku makan, aku haus, tidak ada yang memberikan aku minuman, aku telanjang, tidak ada yang memberikan aku pakaian. Rasulullah kemudian bertanya, wahai Allah, bukankah engkau pemilik dan pencipta itu semua? Bukankah engkau maha segalanya? Kenapa kamu bisa sakit? Kenapa kamu bisa haus? Kenapa kamu bisa lapar? Dan kamu bisa membutuhkan pakaian? Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku sakit karena ada orang-orang yang tidak peduli dengan orang-orang sakit yang ada di sekitarnya. Aku lapar karena ada orang-orang lapar di muka bumi yang tidak dipedulikan oleh tetangga-tetangga di sekitarnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kesombongan, merasa cukup, mengakibatkan kita justru tidak peduli dengan Allah. Karena apa? Karena kita tidak mau peduli dengan sesama, dengan orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kesombongan jenis terakhir adalah kesombongan takabbur tajabbur, yaitu kesombongan karena adanya kekuasaan, kesombongan karena kekuatan politik. Allah berfirman, waja'a kullu jabbarin anid. Ada orang-orang yang merasa hebat karena mereka memiliki kekuasaan, lalu mereka berkata, kunu ibadan li min dunillah. Dia mengajak orang untuk menjadi hamba-hambanya, bukan menjadi hamba Allah, tapi mengajak orang untuk menjadi hamba-hambanya, agar orang mengikuti kebenaran, menentukan ini benar dan ini salah, bukan karena Allah, tapi karena keinginan si penguasa, karena keinginan orang yang memiliki kekuatan politik tersebut. Maka Ramadan, hadirin yang dimuliakan Allah, merupakan saat yang tepat bagi kita untuk menanamkan sifat-sifat kebaikan, yaitu sifat tawadhu. At-tawadhu itu paling tidak manifestasinya ada 5. Yang pertama, tawadhu'ul haul awil khudu', di mana kita menjadi orang-orang yang rendah hati dan menunjukkan sikap tenang, sikap tidak menonjolkan diri, sebagaimana firman Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba-hamba Allah yang Maha Kasih itu berjalan di muka bumi. Maksudnya apa? Dalam hidupnya nggak ingin menonjolkan diri, nggak perlu kelihatan paling menonjol, nggak perlu kelihatan paling viral, paling populer, tidak perlu. Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan, wala tusakhir khaddaka linnas. Jangan kamu mengangkat pipimu, mengangkat mukamu di hadapan orang lain karena kita merasa paling hebat, merasa paling tinggi. Tidak perlu. Justru orang tawadhu adalah orang yang tenang, tidak peduli apakah dia akan menjadi terkenal, apakah dia akan menjadi dilihat orang menjadi viral. Ini yang menjadi penyakit sekarang.
Semua orang inginnya viral. Kalau sudah viral, maka semua mata akan tertuju kepada dia. Secara tidak sadar, orang tersebut mulai terjangkit penyakit sombong, menghilangkan karakter tawadhu di dalam dirinya. Yang kedua, tawadhu ad-dul. Tawadhu yang ditunjukkan dengan rasa hormat dan menghargai orang lain. Allah berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Hormatilah sesama orang-orang yang beriman. Hargailah orang-orang yang beriman. Semakin kita puasanya sukses, Ramadannya sukses, semakin kita mudah menghargai dan melihat kebaikan orang lain, melihat kelebihan orang lain. Tapi semakin selesai Ramadan, kemudian kita semakin merasa paling suci, merasa paling berhak mengatasnamakan Allah, merasa paling berhak untuk menghakimi orang lain. Menjadi pertanyaan besar, jangan-jangan Ramadannya belum berubah dia dari kesombongan menjadi tawadhu. Yang ketiga, tawadhu yang disebut dengan tawadhu lin, merangkul dan ramah dengan sesama. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Muhammad, dengan rahmat Allah kamu menjadi orang yang rendah hati dan kamu menjadi orang yang mudah untuk merangkul dan bersikap ramah dengan orang lain. Seandainya Rasulullah itu nggak ramah, tidak mudah merangkul orang lain, lan faddu min haulika, nggak ada orang yang menjadi pengikut Rasulullah. Bahkan untuk menghadapi seorang Fir'aun yang terkenal tauhid, terkenal sebagai penguasa yang mengklaim sebagai Tuhan, Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, "Faqula lahu qawlan layyinan." Ajak dia, dakwah dia dengan perkataan yang ramah dan merangkul. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mungkin saja dia akan menjadi sadar dan menjadi takut kepada Allah. Dengan Fir'aun yang sombong, dengan Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan, kita diperintah tetap merangkul dan ramah. Apalagi dengan orang-orang yang masih seagama dengan kita, orang-orang yang kita anggap sebagai pimpinan yang mungkin ada salahnya, tetapi dia orang Muslim. Orang-orang yang ada di sekitar dia mungkin ada salahnya, tetapi orang Muslim. Kenapa kita berlaku seolah-olah menghadapi setan? Yang terakhir, tawadhu yang keempat adalah tawadhu al-khusyuk, yaitu merasa banyak kelemahan. Karena merasa banyak kelemahan, maka dia terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berusahalah minta pertolongan dengan sholat dan sabar dengan puasa. Tetapi yang bisa minta pertolongan dengan sholat dan sabar hanya orang-orang yang rendah hati dan memiliki kesadaran bahwa dia selalu penuh dengan kesalahan, penuh dengan kelemahan, dan terus-menerus berusaha untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini mampu melebur takabur, kesombongan yang ada di dalam diri kita, perasaan superior yang ada di dalam diri kita, dan mampu melabur diri kita, menghiasi diri kita dengan sifat-sifat tawadhu, kerendahan hatian yang kemudian akan menciptakan kehidupan yang semakin damai, semakin surga di sekitar kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi